Perkenalkan, nama saya Selma dengan NIM 224611054. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Toraja dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan IT. Pertama-tama kita masuk pada file yang sudah kita buat. Nah, ini data diri saya. Yang pertama itu pengembangan IT. Pengembangan IT mencakup serangkaian aktivitas untuk merancang, membangun, menguji, mengelola, dan meningkatkan sistem teknologi agar dapat mendukung kebutuhan operasional maupun strategis sebuah organisasi. Proses ini melibatkan analisis kebutuhan, perancangan solusi, pengembangan perangkat lunak, integrasi sistem, serta penerapan teknologi yang relevan untuk memastikan sistem berjalan efektif dan efisien. Selain itu, pengembangan IT juga mencakup pemeliharaan berkelanjutan, optimalisasi performa, peningkatan keamanan, serta adaptasi terhadap perubahan kebutuhan bisnis dan perkembangan teknologi terbaru. Adapun fungsi dan contohnya, fungsi membantu pekerjaan agar lebih cepat, efisien, dan terkomputerisasi. Contoh menggunakan sistem akademik online. Di sini ada definisi pengembangan IT karena saya menggunakan hyperlink. Yang kedua itu definisi pengembangan IT. Pengembangan IT mencakup serangkaian aktivitas untuk merancang, membangun, menguji, mengelola, dan meningkatkan sistem teknologi agar dapat mendukung kebutuhan operasional maupun strategis sebuah organisasi. Proses ini melibatkan analisis kebutuhan, perancangan solusi, pengembangan perangkat lunak, integrasi sistem, serta penerapan teknologi yang relevan untuk memastikan sistem berjalan efektif dan efisien. Selain itu, pengembangan IT juga mencakup pemeliharaan berkelanjutan, optimalisasi performa, peningkatan keamanan, serta adaptasi terhadap perubahan kebutuhan bisnis dan perkembangan teknologi terbaru. Adapun fungsi dan contoh dari definisi pengembangan IT itu fungsi sebagai landasan dalam merancang, membangun, dan mengelola sistem teknologi agar mendukung kebutuhan organisasi. Contohnya, perusahaan membuat sistem absensi online untuk menggantikan absensi manual agar lebih efisien. Selanjutnya, peran pengembangan IT. Pengembangan IT memiliki peran penting dalam membantu organisasi beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan bisnis modern. IT berperan sebagai penggerak utama transformasi digital melalui penerapan sistem dan aplikasi yang mendukung otomatisasi proses, peningkatan efisiensi kerja, serta pengelolaan data yang lebih efektif. Pengembangan IT juga memperkuat daya saing bisnis dengan menyediakan solusi teknologi yang inovatif, mempercepat layanan, dan meningkatkan kualitas operasional. Selain itu, IT mendukung pengambilan keputusan berbasis data melalui penerapan sistem analitik, integrasi database, serta penyediaan informasi yang akurat dan real-time. Dengan peran yang strategis ini, pengembangan IT memastikan bahwa organisasi mampu mengoptimalkan teknologi, menghadapi tantangan digital, dan mencapai tujuan bisnis secara lebih efektif.
Adapun fungsi dan contoh dari peran pengembangan IT. Fungsi mendukung transformasi digital, meningkatkan efisiensi kerja, dan membantu pengambilan keputusan berbasis data. Contohnya, penggunaan sistem ERP untuk mengintegrasikan data keuangan, gudang, dan penjualan. Selanjutnya, tujuan pengembangan IT. Tujuan pengembangan IT adalah memastikan teknologi dapat memberikan nilai nyata bagi organisasi melalui peningkatan kinerja, efisiensi, dan keamanan. Pengembangan IT bertujuan untuk melakukan otomatisasi proses agar pekerjaan menjadi lebih cepat, akurat, dan minim kesalahan. Selain itu, pengembangan IT membantu meningkatkan keamanan informasi melalui penerapan sistem proteksi, enkripsi, serta manajemen akses yang lebih ketat. Integrasi sistem juga menjadi tujuan penting agar berbagai aplikasi dan perangkat yang saling terhubung dan bekerja secara sinkron. Pengembangan IT turut mendukung penghematan biaya operasional dengan mengurangi proses manual, memaksimalkan sumber daya, dan memperbaiki infrastruktur teknologi. Tidak hanya itu, pengembangan IT mendorong lahirnya inovasi layanan baru yang lebih modern, efisien, serta mampu memenuhi kebutuhan pengguna dan meningkatkan daya saing organisasi. Adapun fungsi dan contoh tujuan pengembangan IT. Fungsi: meningkatkan kinerja keamanan, efisiensi, serta mendorong inovasi layanan. Contohnya, otomatisasi proses pendaftaran mahasiswa melalui sistem online. Selanjutnya, ruang lingkup teknologi informasi. Ruang lingkup teknologi informasi mencakup berbagai komponen dan aspek yang saling terhubung untuk mendukung pengelolaan, penyimpanan, dan distribusi informasi dalam sebuah organisasi. Lingkup ini meliputi perangkat keras atau hardware, seperti komputer, server, dan perangkat jaringan yang berfungsi sebagai media fisik pemrosesan data. Perangkat lunak atau software mencakup aplikasi, sistem operasi, dan program pendukung yang digunakan untuk menjalankan berbagai fungsi. Jaringan komputer menjadi bagian penting yang memungkinkan perangkat saling terhubung dan berbagi data, sedangkan database berperan sebagai tempat penyimpanan informasi yang terstruktur. Selain itu, keamanan informasi diperlukan untuk melindungi data dari ancaman seperti pencurian, peretasan, dan kerusakan. Ruang lingkup IT juga mencakup layanan cloud yang menyediakan penyimpanan komputasi dan aplikasi berbasis internet sehingga organisasi dapat bekerja lebih fleksibel dan efisien. Secara keseluruhan, ruang lingkup IT mencakup seluruh komponen teknologi yang mendukung operasional dan transformasi digital. Adapun fungsi dan contoh ruang lingkup teknologi informasi. Fungsi menyediakan komponen pendukung pengelolaan dan distribusi informasi. Contohnya, penggunaan komputer, aplikasi akademik, jaringan internet, dan database mahasiswa. Selanjutnya, infrastruktur IT modern. Infrastruktur IT modern merupakan fondasi utama yang mendukung operasional digital sebuah organisasi. Infrastruktur ini mencakup server fisik dan virtual yang berfungsi sebagai pusat pemrosesan data dan menjalankan berbagai aplikasi penting. Selain itu, penggunaan layanan cloud semakin dominan karena menawarkan fleksibilitas,
skalabilitas dan efisiensi biaya, memungkinkan organisasi menyimpan data serta menjalankan aplikasi melalui platform cloud seperti SaaS, PaaS, dan LaaS. Dalam jaringan modern, diterapkan jaringan berbasis software atau software defined networking yang memungkinkan pengelolaan jaringan dilakukan secara terpusat, lebih cepat, dan lebih fleksibel. Komponen penting lainnya adalah sistem penyimpanan terdistribusi seperti objek strike atau distributed strike yang menawarkan kapasitas besar, kecepatan akses tinggi, serta ketahanan data melalui replikasi otomatis. Infrastruktur IT modern secara keseluruhan dirancang untuk lebih adaptif, aman, cepat, dan mampu mendukung kebutuhan aplikasi serta layanan digital masa kini. Adapun fungsi dan contoh infrastruktur IT modern. Fungsi menjadi fondasi operasional sistem digital yang stabil, cepat, dan aman. Contohnya, pemanfaatan cloud server untuk menyimpan data perusahaan. Selanjutnya, pengembangan perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak mencakup serangkaian proses melalui dari perancangan UI atau UI UX untuk menciptakan tampilan dan pengalaman pengguna yang mudah, menarik, dan nyaman. Kemudian dilanjutkan dengan proses coding untuk membangun fungsi aplikasi menggunakan bahasa sastra standar pemrograman yang baik. Selain itu, dilakukan integrasi API agar aplikasi dapat terhubung dengan layanan lain seperti pembayaran, peta, atau autentikasi, serta pemanfaatan framework modern untuk mempercepat pengembangan dan meningkatkan kualitas kode. Pengoptimalan performa juga menjadi bagian penting agar aplikasi berjalan cepat, stabil, dan efisien. Dibarengi dengan proses pengujian untuk memastikan setiap fitur bekerja dengan benar. Seluruh proses tersebut ditutup dengan dokumentasi yang lengkap serta pemeliharaan berkala guna memperbaiki bug, meningkatkan keamanan, dan menambah fitur sesuai kebutuhan pengguna. Adapun fungsi dan contoh dari pengembangan perangkat lunak. Fungsi: membangun aplikasi yang sesuai kebutuhan pengguna dan mudah digunakan. Contohnya, pengembangan aplikasi mobil untuk layanan pemesanan makanan. Selanjutnya, SDM dalam pengembangan IT atau sumber daya manusia dalam pengembangan IT terdiri dari berbagai peran yang saling melengkapi untuk memastikan sistem teknologi dapat dibangun, dijalankan, dan dipelihara dengan baik. Programmer bertugas menulis dan mengembangkan kode aplikasi sesuai kebutuhan sistem. Sistem analis berperan menganalisis kebutuhan bisnis dan menerjemahkannya menjadi rancangan solusi teknologi. Network engineer mengenai perancangan, pengelolaan, dan pemeliharaan jaringan agar konektivitas tetap stabil dan aman. Database administrator atau DBA bertugas mengelola database, memastikan integrasi, keamanan, dan ketersediaan data. IT support memberikan dukungan teknis kepada pengguna, menyelesaikan masalah perangkat maupun aplikasi. Selain itu, cyber security specialist berfokus pada perlindungan sistem dari ancaman keamanan dengan melakukan audit,
monitor, dan peningkatan sistem keamanan. SDM lain seperti UI UX designer, project manager, DevOps engineer, dan cloud engineer juga turut berperan penting dalam keseluruhan proses pengembangan IT modern. Adapun fungsi dan contoh dari SDM dalam pengembangan IT. Fungsi menjalankan, mengelola, dan mengamankan sistem IT. Contohnya, programmer membuat aplikasi DBA, mengelola database, dan IT support membantu penggunaan. Selanjutnya, keamanan informasi. Keamanan informasi merupakan upaya untuk melindungi data dan sistem dari berbagai ancaman yang dapat menyebabkan kebocoran, kerusakan, ataupun penyalahgunaan informasi. Keamanan ini mencakup proteksi data untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaannya. Enkripsi digunakan untuk mengamankan data saat disimpan maupun dikirim, sehingga hanya pihak yang berwenang yang dapat membacanya. Kontrol akses memastikan bahwa hanya pengguna dengan hak tertentu yang dapat mengakses sistem atau data penting. Firewall berfungsi sebagai penghalang antara jaringan internal dan eksternal untuk mencegah akses berbahaya. Selain itu, dilakukan monitoring ancaman secara berkala untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dan mencegah serangan lebih awal. Sistem keamanan juga mencakup manajemen risiko, yaitu proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi potensi ancaman yang dapat mengganggu operasional. Dengan penerapan keamanan informasi yang kuat, organisasi dapat melindungi data sensitif, menjaga kepercayaan pengguna, serta memastikan keberlangsungan sistem IT. Adapun fungsi dan contoh dari keamanan informasi. Fungsi melindungi data dari kebocoran, peretasan, dan penyalahgunaan. Contohnya, penerapan login dengan password dan enkripsi data. Selanjutnya, manajemen proyek IT. Manajemen proyek IT memastikan seluruh tahapan pengembangan sistem berjalan terarah dan sesuai target. Dimulai dari perencanaan kebutuhan, pengaturan jadwal, pembagian tugas, hingga pengelolaan sumber daya. Pada tahap eksekusi, tim menjalankan aktivitas teknik sesuai rencana yang telah ditetapkan. Kemudian dilakukan kontrol kualitas untuk memastikan hasil pekerjaan memenuhi standar dan bebas dari kesalahan. Seluruh proses ini dilengkapi dengan dokumentasi yang rapi agar alur kerja, keputusan, perubahan, dan hasil proyek dapat dipahami serta digunakan untuk evaluasi maupun pengembangan selanjutnya. Adapun fungsi dan contoh manajemen proyek IT. Fungsi mengatur jalannya proyek agar selesai tepat waktu dan sesuai target. Contohnya, penggunaan timeline proyek saat membangun sistem akademik kampus. Selanjutnya, metodologi software development life cycle adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengatur tahapan pengembangan perangkat lunak agar prosesnya terstruktur, efisien, dan sesuai kebutuhan pengguna. Terdapat berbagai metodologi yang dapat dipilih sesuai tingkat kompleksitas proyek dan kebutuhan organisasi.
Waterfall merupakan metode berurutan di mana setiap tahap harus selesai sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Cocok untuk proyek yang kebutuhannya sudah jelas. Eigel menekankan fleksibilitas, kolaborasi, dan pengembangan bertahap sehingga mudah beradaptasi dengan perubahan. Salah satu implementasi Eigel adalah Scrum, yang membagi pekerjaan ke dalam sprint pendek dengan pertemuan rutin untuk evaluasi. DevOps menggabungkan proses pengembangan dan operasi untuk mempercepat rilis aplikasi melalui otomatisasi, integrasi berkelanjutan, dan kolaborasi tim. Spiral menggabungkan konsep waterfall dan iterasi dengan fokus pada analisis risiko di setiap putaran pengembangan. Sementara itu, RAD atau Rapid Application Development menekankan kecepatan melalui prototyping dan umpan balik cepat dari pengguna. Dengan memilih metodologi software development life cycle yang tepat, proyek dapat diselesaikan lebih efektif, cepat, dan sesuai kebutuhan pengguna. Adapun fungsi dan contoh dari metodologi software development life cycle. Fungsi memberikan kerangka kerja pengembangan perangkat lunak yang terstruktur. Contohnya, menggunakan Eigel untuk pengembangan aplikasi yang sering berubah kebutuhan. Selanjutnya, Waterfall vs Eigel. Waterfall dan Eigel adalah dua pendekatan utama dan pengembangan perangkat lunak yang memiliki karakteristik berbeda. Waterfall merupakan metode yang bersifat sistematis, terstruktur, dan berurutan. Setiap tahap, mulai dari analisis, desain, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan, harus diselesaikan sepenuhnya sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Model ini cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang stabil, jelas sejak awal, dan minim perubahan. Di sisi lain, Eigel adalah metode yang fleksibel, adaptif, dan berbasis iterasi. Pengembangan dilakukan dalam siklus pendek atau sprint, sehingga tim dapat merespon perubahan kebutuhan dengan cepat. Eigel sangat cocok untuk proyek yang dinamis, cepat berubah, atau membutuhkan umpan balik pengguna secara berkelanjutan. Perbandingan kedua metode ini membantu organisasi memilih pendekatan yang paling sesuai berdasarkan tingkat kepastian kebutuhan, kompleksitas proyek, dan kecepatan yang diharapkan. Adapun fungsi dan contoh Waterfall vs Eigel. Fungsi membantu memilih metode pengembangan yang sesuai dengan jenis proyek. Contohnya, Waterfall untuk sistem penggajian, Eigel untuk aplikasi startup. Selanjutnya, analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem adalah tahap penting dalam pengembangan IT yang bertujuan memastikan solusi yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan proses bisnis organisasi. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi, studi, dokumen, dan diskusi dengan stakeholder
untuk memahami apa yang diinginkan user. Analisis kebutuhan mencakup kebutuhan fungsional, yaitu fitur dan fungsi yang harus disediakan sistem seperti input, output, proses, dan aturan bisnis. Selain itu, terdapat kebutuhan non-fungsional yang meliputi performa, keamanan, keandalan, kemudahan penggunaan, serta kompatibilitas sistem. Analisis ini juga mencakup pemahaman workflow proses bisnis, sehingga sistem yang dibangun mampu mendukung alur kerja organisasi secara efektif. Dengan analisis kebutuhan yang cepat, risiko kesalahan desain dapat diminimalkan, biaya pengembangan lebih terkontrol, dan hasil akhir sistem dapat memenuhi ekspektasi pengguna. Adapun fungsi dan contoh analisis kebutuhan sistem. Fungsi: menentukan kebutuhan sistem agar sesuai dengan keinginan pengguna. Contohnya, wawancara dosen dan mahasiswa sebelum membuat sistem e-learning. Selanjutnya, pengembangan arsitektur sistem. Pengembangan arsitektur sistem merupakan proses perencanaan struktur dan komponen utama dari sebuah sistem agar dapat berfungsi secara optimal, terintegrasi, dan mudah dikembangkan. Tahap ini mencakup penyusunan desain database yang menentukan bagaimana data disimpan, dihubungkan, dan dikelola secara efisien. Selain itu, dibuat flowchart untuk menggambarkan alur proses sistem secara visual sehingga memudahkan pemahaman dan validasi terhadap kebutuhan user. Diagram ERD atau Entity Relationship Diagram juga digunakan untuk menunjukkan hubungan antar entitas data yang akan digunakan dalam sistem. Dalam skala yang lebih luas, arsitektur sistem mencakup pemilihan pendekatan seperti arsitektur monolit yang menyatukan seluruh fitur dalam satu aplikasi, atau arsitektur microservice yang memecah sistem ke dalam layanan-layanan kecil yang berdiri sendiri namun saling terhubung. Pemilihan arsitektur yang tepat memastikan sistem lebih mudah dikembangkan, lebih aman, dan mampu mengenai beban kerja secara efektif. Adapun fungsi dan contoh pengembangan arsitektur sistem. Fungsi: merancang struktur sistem agar mudah dikembangkan dan terintegrasi. Contohnya, pembuatan ERD dan flowchart sebelum coding aplikasi. Selanjutnya, proses implementasi IT. Proses implementasi IT merupakan tahap di mana sistem yang telah dirancang mulai dibangun secara nyata melalui pembuatan dan pengembangan kode program sesuai kebutuhan fungsional yang lebih didefinisikan. Pada tahap ini dilakukan integrasi antar modul agar seluruh fitur dapat saling terhubung dan bekerja secara konsisten, termasuk pengaturan alur data, komunikasi API, serta sinkronisasi antar komponen sistem. Selain itu, implementasi mencakup konfigurasi server, pengaturan lingkungan, serta development, testing, staging, hingga production, serta penyesuaian parameter keamanan dan performa agar aplikasi dapat berjalan dengan optimal. Penyesuaian perangkat lunak dan perangkat keras juga dilakukan untuk memastikan kompatibilitas dan kestabilan sistem dalam mendukung kebutuhan operasional. Tahap ini menjadi fondasi pada
sebelum masuk ke proses testing dan development. Adapun fungsi dan contoh proses implementasi IT. Fungsi mewujudkan desain sistem menjadi sistem yang berjalan nyata. Contohnya, instalasi aplikasi dan konfigurasi server kampus. Selanjutnya, quality asuransi dan testing. Quality asuransi dan testing adalah proses untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun berjalan tanpa error, sesuai standar kualitas, dan memenuhi kebutuhan pengguna. Dilakukan melalui berbagai tahapan pengujian seperti unit test untuk memeriksa fungsi kecil secara terpisah, integration test untuk memastikan modul-modul saling terhubung dengan benar, serta user acceptance test atau UAT untuk mengevaluasi apakah sistem sudah layak digunakan oleh pengguna akhir. Adapun fungsi dan contoh dari quality asuransi dan testing. Fungsi memastikan fungsi berjalan tanpa error dan sesuai kebutuhan. Contoh, melakukan UAT sebelum aplikasi digunakan pengguna. Selanjutnya, deployment dan integrasi. Deployment dan integrasi adalah tahap penting dalam siklus pengembangan sistem, di mana aplikasi yang telah selesai dibangun dipindahkan dari lingkungan pengembangan ke lingkungan produksi agar dapat digunakan oleh pengguna secara nyata. Proses ini meliputi konfigurasi server, produksi, pengaturan database, pengaturan environment variabel, serta optimasi performa agar sistem berjalan stabil. Untuk memastikan proses deployment lebih cepat dan minim error, digunakan CI atau CD di pipeline yang mengotomatiskan proses build, testing, hingga rilis aplikasi. Pada tahap ini juga dilakukan integrasi dengan sistem lama, baik melalui migrasi data, sinkronisasi API, maupun penyesuaian modul agar proses bisnis tahap berjalan tanpa hambatan. Selain itu, manajemen versi diterapkan untuk mencatat setiap perubahan kode, memudahkan rollback jika terjadi masalah, dan menjaga konsistensi antar lingkungan. Seluruh kegiatan ini bertujuan menghasilkan sistem yang stabil, integrasi, aman, dan siap digunakan oleh seluruh pengguna. Adapun fungsi dan contoh deployment dan integrasi. Fungsi menyebarkan aplikasi ke lingkungan produksi dan menghubungkan dengan sistem lain. Contohnya, rilis aplikasi ke server utama dan integrasi dengan database lama. Selanjutnya, maintenance dan support. Maintenance dan support merupakan tahap penting setelah sistem diimplementasikan ke lingkungan produksi. Tahap ini bertujuan menjaga agar sistem tahap berjalan stabil, aman, dan sesuai kebutuhan pengguna. Kegiatan maintenance meliputi perawatan rutin seperti pembaruan software, optimasi performa, pembersihan log, serta pengecekan keamanan untuk mencegah masalah muncul di kemudian hari. Selain itu, terhadap proses perbaikan bug ketika ditemukan error atau gangguan pada aplikasi, termasuk pemberian patch dan hotfix agar sistem kembali berjalan normal. Pemeliharaan juga mencakup penyesuaian sistem terhadap perubahan lingkungan seperti update operating system,
perubahan regulasi perusahaan, hingga integrasi perangkat atau layanan baru. Adapun fungsi dan contoh maintenance dan support. Fungsi: menjaga sistem tetap stabil dan aman setelah digunakan. Contohnya, update aplikasi dan perbaikan bug secara berkala. Selanjutnya, tren teknologi masa kini. Tren teknologi saat ini mencakup berbagai inovasi yang mendorong transformasi digital. Teknologi seperti artificial intelligence atau AI dan machine learning digunakan untuk otomatisasi dan analisis data cerdas. Cloud computing memungkinkan penyimpanan dan komputasi fleksibel berbasis internet. Big data membantu menganalisis data dalam jumlah besar pengambilan keputusan. Blockchain menawarkan keamanan dan transparansi transaksi digital. Internet of Things menghubungkan perangkat fisik ke internet. Cybersecurity semakin penting untuk melindungi data dan sistem. Sementara itu, automasi berbasis AI mempercepat proses bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional. Adapun fungsi dan contoh tren teknologi masa kini. Fungsi: meningkatkan daya saing dan efisiensi organisasi. Contohnya, penggunaan AI untuk chatbot layanan pelanggan. Selanjutnya, kesimpulan pengembangan IT. Perkembangan IT sangat penting karena membantu organisasi bekerja lebih cepat, efisien, aman, dan mampu mengikuti kebutuhan zaman. Pengembangan IT tidak hanya soal membuat aplikasi, tapi juga mencakup analisis kebutuhan, perancangan sistem, pembangunan software, pengujian, sampai pemeliharaan setelah sistem dipakai. Berbagai bidang seperti infrastruktur modern, keamanan informasi, SDM IT, manajemen proyek, dan penggunaan metode SDLC semuanya saling mendukung agar sistem yang dibuat benar-benar bermanfaat dan bisa dipakai dengan nyaman. Selain itu, adanya tren teknologi baru seperti AI, cloud, IoT, dan big data membuat organisasi harus terus teradaptasi agar tetap relevan dan punya daya saing. Intinya, perkembangan IT membantu pekerjaan jadi lebih mudah, proses lebih otomatis, data lebih aman, layanan lebih cepat, dan organisasi bisa berkembang mengikuti teknologi yang terus berubah. Sekian dari saya penjelasan perkembangan IT. Atas kesalahan kata mohon dimaafkan.